Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan juga tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ahad subuh yang berkah ini kita dapat menegakkan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan beberapa menit ke depan melaksanakan taklim rutin setiap hari Ahad. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian terakhir 2 pekan yang lalu barangkali ya, kita sama-sama mendengar tentang akhir pertanyaan Pak Eko ya terakhir itu ya, tentang tafakur kalau tidak salah ya, tentang tafakur. Dan memang tafakur itu salah satu amalan yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Karena dalam hadis dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kalian melakukan tafakkur, perenungan terhadap ciptaan Allah yang maha dahsyat, dan jangan kalian tafakuri terhadap zat Allah. Jadi dengan demikian maka pada pagi hari ini kita ingin ya melanjutkanlah kajian itu mengenai tafakur agar lebih tajam barangkali ya penjelasannya. Paling tidak ada 5 macam tafakur sekalian. 5 macam tafakur yang apabila kita laksanakan akan melahirkan 5 juga. 5 tafakur melahirkan 5 perkara juga. Yang pertama adalah tafakur fi ayatillah. Hendaklah kita banyak merenungkan, membaca, mentafakuri tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang sempurna. Ciptaan Allah yang rapih. Ciptaan Allah yang tidak ada tandingannya. Karena memang Allah maha sempurna. Pasti ciptanya pun sempurna. Allah maha agung. Pasti apa yang Allah ciptakan berisi keagungan. Allah maha indah. Inna Allah jamil. Yuhibbul jamal. Pasti ciptaan yang Allah ciptakan itu pasti juga berisi keindahan-keindahan dalam kehidupan manusia. Allah juga maha besar, ya, maha dahsyat gitu kan. Maka tentu ciptaannya pun akan menunjukkan kebesarannya dan kedahsyatannya. Dan kita lihat misalkan bagaimana langit Allah ciptakan terbentang tanpa tiang. Ini kan sungguh ciptaan yang maha dahsyat ini. Kalau kita bikin bangunan masjid segini aja, berapa tiangnya gitu kan. Ada tiang pancang yang perlu kita buat. Tapi Allah menciptakan langit tanpa batas, tanpa tepi. Kalau kita lihat, seluas langit dan bumi ini kan, langit ini tidak ada tiangnya. Yaitu Allah sampaikan, ya. Lihatlah langit, ya. Kuciptakan tanpa tiang kata Allah. Itu Ar-Ra'du ya. Bahkan dalam satu ayat Allah mengatakan ungzur madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang ada di langit dan di bumi. Jangan sampai yang dilihat cuman air mata doang. Ada lihatlah air mataku. Nah, itu jadi lihat langit dan bumi. Ini banyak keagungan, ya. Banyak juga kesempurnaan yang terdapatkan dari ciptanya itu. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan bintang-bintang atau planet, ya, galaksi, apalagi itu, Mbak. Ya, mungkin kalau yang ahli astronomi akan lebih mudah juga, ya, sampai kepada keimanan, ya. Karena penciptaan
alam semesta ini, termasuk langit dan langit ini, merupakan sebuah ciptaan yang maha dahsyat ya. Karena itu ciptaan yang maha sempurna itu Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Az-Zariyat ya. Az-Zariyat ayat 20 gitu ya. Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan dalam alam semesta ini, bumi ini itu menunjukkan kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk merenungkan, mentafakuri terhadap ciptaannya, ya, ciptaannya yang sempurna ini. Bahkan disuruh kita tuh membaca, mentafakuri, merenungkan ciptaan Allah dalam diri kita. Nah, itu nanti lanjutan ayatnya Az-Zariyat ayat 21-nya. Ya. Wa fil ardi ayatil lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu banyak juga tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, kenyataannya begitu. Tidak ada manusia yang mampu menciptakan ya ciptaan Allah. Kalau ada orang giginya copot ya, hilang, kan tidak ada yang bisa mengganti ya, membuat gigi yang seoriginal giginya buatan Allah gitu kira-kira. Walaupun ada ya gigi apa ya, gigi palsu ada, tapi beda kan ya Pak ya. Itu beda. Beda nggak Pak? Ya palsu namanya juga imitasi gitu kan. Tidak ada yang bisa ya yang menyerupai ciptaan Allah. Apa yang di dalam diri kita? Wa fi anfusikum afala tubsiru. Dan dalam dirimu, lihatlah, bacalah kata Allah. Tentu banyak di situ yang menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah ya. Maka itulah surah Az-Zariyat ayat 20 dan 21, ini dua ayat, itu menyuruh kita agar Allah membaca ciptaannya yang terbentang di alam semesta ini, sekaligus juga membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam diri kita. Ya, jantung, ginjal, darah. Ya, saya sering mengatakannya bagaimana kita melihat mata ini, ya, dengan kedipannya tanpa ada remote, ya, betul Pak ya, otomatis semuanya kan, dan dia punya ritme yang baik itu. Bisa dibayangkan kalau saya ceramah melotot terus ya, kicep-kicep gitu ya. Ya bisa-bisa Pak Solihin, iya Ustadz ya, melototan wae tadi, kicep-kicep gitu kan. Tapi kan tidak. Allah kasih ritme kicep itu secara simetris ya, ya proporsional gitu Pak. Bayangkan kalau kicep terus, eren-eren kicep we terus besokkan. Itu pun tidak nyaman juga ya, kicep terusnya. Kicep akang abdi ge ngartos cenah. Cek awe ka laki gitu ya. Kayak lagu itu kicep akang abdi ge ngartos gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak dalam diri kita ini kalau kita baca itu sampai kepada subhanallah. Apa? Subhanallah. Maha suci Allah dengan ciptaannya yang sempurna. Maka untuk itulah merenungkan ciptaan Allah itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika kita selalu melaksanakan tafakur fi ayatillah, ya, merenungkan ciptaan Allah, baik dalam diri kita maupun di alam semesta ini, langit dan bumi, disuruh baca laut kan, disuruh baca binatang, disuruh baca tumbuh-tumbuhan, ya, kata afala yang juruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kan disuruh kita ya untuk merenungkan. Renungkanlah ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan itu unta, binatang yang unik dan luar biasa, unta. Jadi mewakili binatang yang lain, unta. Coba lihat unta, baca unta, renungkan ciptaan unta. Bisa tak manehnya onta? Gitu kira-kira cek Allah kan? Itu. Lihat. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Tuh lihat langit. Yang nampak saja belum selesai. Ya, kita temukan. Yang nggak nampak. Yang kedua, ketiga, sidratil muntaha. Yang ada alam nasut, alam jabarut, alam lahut gitu ya kira-kira ya. Nah, ini kan banyak ciptaan Allah ini.
yang belum terungkap oleh manusia dengan kekuatan akalnya. Maka Allah menantang dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syarul jinni wal insi, ya ini stata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh tanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian bisa menembus, nah, gitu kan, langit dan bumi atau ujung langit, tembuslah. Dan tentu tidak bisa ditembus tanpa dengan kekuatan. Ini banyak tafsirnya. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi yang pertama kita diperintahkan untuk merenungkan, mentafakuri, ya. Apa itu? Ciptaan Allah yang sempurna ini. Dan ketika kita selalu melaksanakan tafakur terhadap ciptaan Allah, maka akan lahirlah at-tauhid wal yakin. Apa Pak? At-tauhid wal yakin. Nanti dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Jadi output daripada kerja tafakur terhadap ciptaan Allah ini, baik ciptaan dalam diri kita maupun dalam alam semesta ini, akan melahirkan at-tauhid. Ya, tauhid zatillah atau tauhid sifat dan asma paling tidak. Tauhid terhadap zat Allah, bahwa Allah itu ada gitu loh. Pasti ke sana. Jadi kalau orang itu selalu mentafakuri dengan seksama, dengan objektif, dengan jujur, dengan ikhlas, akan sampai kepada oh ada Allah itu gitu kira-kira. Ada pencipta alam ini. Kan banyak ilmuwan-ilmuwan ya yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya ya dengan pendekatan tadi, tafakur tadi kan. Ya. Einstein itu kan juga begitu ya. Ya katanya ujungnya sebelum meninggal dia mengatakan bahwa ini mesti ada kekuatan ya di luar kekuatan manusia. Cuman nggak sampai kepada penyebutan nama Allah saja gitu kan. Pasti kesana lah itu fitrah manusia itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, maka kita diperintahkan untuk banyak betul mentafakuri, merenungkan ciptaan Allah agar memperkuat kembali tauhid kita. Iman kita kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 192 Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi ini, bergantinya siang dan malam, itu tanda-tanda bagi orang yang berpikir, yang bertafakur. Jadi orang-orang yang menggunakan akalnya secara sehat, secara baik, kemudian dia membaca ayat-ayat Allah, maka dia akan sampai kepada ulul albab kata Allah. Ya, akal yang sehat. Akal tingkat tinggi kata. Apa ciri ulul albab itu? Allah jelaskan pada ayat selanjutnya 191-nya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam setiap waktu dan segala keadaan. Ketika duduk dia ingat Allah, ketika berdiri dia ingat Allah, ketika berbaring dia ingat Allah, dan yang kedua wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mentafakuri, merenungkan ciptaan Allah di alam semesta ini, langit dan bumi. Apa output dari zikir dan tafakur? Allah lanjutkan ayatnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi kalau orang menggunakan akalnya dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan baik dalam membaca ciptaan Allah ini yang terbentang di alam semesta, langit dan bumi, termasuk diri kita, akan sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Itu artinya tauhid. Ya Allah Tuhan kami, ternyata semua ciptaanmu ada manfaatnya. Tidak ada yang kebetulan ya Allah. Tidak ada yang sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah,
Jauhkan aku dari api neraka. Begitu. Kenapa? Karena aku sering lalai, ya Allah. Aku sering nggak percaya, ya Allah. Aku sering kufur, ya Allah. Padahal sudah nampak kebenaranmu, ya Allah. Ya, sudah jelas kebenaranmu dengan ciptaanmu ini. Kan begitu. Jadi kalau orang bertafakur setiap saat dengan sungguh-sungguh akan sampai kepada keimanan yang sempurna. Tauhid. Itulah urgensinya. Kenapa kita harus terus melakukan tafakur fi ayatillah. Ya, mentafakuri, merenungkan ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta, bahkan dalam diri kita, agar dapat meningkatkan tauhid kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, at-tafakur fi ayatillah yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin, gitu kira-kira. Jadi merenungkan ciptaan Allah itu akan melahirkan apa? Tauhid dan yakin, ya, dan iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, at-tafakkuru fi ala illah. Apa Pak? At-tafakkuru fi ala illah. Apa artinya ala, Pak? Alai. Pernah mendengar surah Ar-Rahman yang diulang-ulang sampai 31 kali diulang? Apa bunyinya, Pak? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Jadi apa arti alai itu, Pak? Nikmat, betul. Jadi at-tafakur fi ala illah. Jadi yang kedua, kita harus juga banyak merenungkan, mentafakuri terhadap nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita. Agar apa? Agar dengan tafakur terhadap nikmat melahirkan syukur. Ini. Jadi kalau orang itu banyak mentafakuri nikmat Allah, lahirnya syukur. Kalau orang mentafakuri ciptaan Allah, lahirnya tauhid, gitu kira-kira. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang pandai bersyukur, perbanyaklah tafakur terhadap nikmat Allah yang sempurna lagi. Ya. Maka dalam surah Ibrahim ayat 34, berapa Pak? Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zulumun kafar. Itu di situ ditutup ayat begitu oleh Allah. Ya, dan aku sempurnakan dan aku apa namanya? Dan aku berikan dan aku adakan, kata Allah, wa atakum, dan aku berikan, kata Allah, semua kebutuhanmu, semua hajatmu, permintaanmu aku penuhi, kata Allah. Dicumponanku Allah sadaya kebutuhan orang di dunia iya, itu kira-kira begitu artinya. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan, hidup ini Allah sudah cukupi, sudah Allah sediakan, itu kira-kira. Mau apa lagi? Air, aya. Kayu, aya. Besi, aya. Bahan baku semen, aya. Udara, oksigen, aya tanpa batas, hirup, ya. Nggak usah antri, ya. Nggak usah bawa tabung, gitu kira-kira, ya. Apalagi, fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Itu Allah sampaikan kepada kita berkali-kali, berulang-ulang. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, gitu. Nanti dibaca Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Disebut tuh an-najmu. Apa, Pak? An-najmu bintang, wasyajaru pohon-pohon, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan aku ditinggikan langit dengan keseimbangannya, dengan ukurannya. Bayangkan, sudah ada ukurannya, sudah ada keseimbangannya. Jangan takut roboh langitlah, kata Allah. Aku sudah tinggikan dengan keseimbangan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Bahkan di ujungnya apa? Ada wal habbu dzul asfi war raihan. Apa?
biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, sudah Allah sediakan. Apa yang tidak ada? Butuh buah, sudah ada. Ada mangga, ada. Kesemek, ayah. Oh, kesemek, Pak. Bisbul. Nges jarang, ini namanya bisbul. Oh, bisbul gak, Pak? Bisbul, kesemek, kata apa? Kalau saya ngomong dengan Bapak, pasti nyambung. Karena kita sering mendengar itu dulu, Pak ya. Anak sekarang mungkin jarang juga ya. Dengar pohon bisbul, pohon cecenet, kakokak, lenca. Lenca masih loba banyak. Masih loba tuh. Namun asup ke restoran Sunda, ayah lenca tuh. Jeung poh-pohan gitu. Banyak apa yang tidak ada. Semuanya Allah sediakan lengkap. Ya. Apalagi di laut, pengen apa? Udang, teri, cucut. Cucut aja. Cucut. Ayah kami pas ada. Itu pun barangkali kalau kita explore dengan sempurna kan banyak juga. Semakin banyak kita mengeksplorasi, Pak ya. Laut kan semakin banyak juga. Kekayaan laut itu yang luar biasa. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah sebutkan itu kan? Sebut tuh. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah ada itu semuanya. Allah sebut semuanya tuh ciptaannya, anugerah buat manusia. Sehingga Allah tegur kita, ditegur hati dan otak kita. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Maka kita harus banyak mentafakuri nikmat Allah. Itu dalam alam semesta, Pak. Dalam diri kita pun banyak nikmat Allah itu. Kalau orang bilang aku miskin, itu nggak syukur kepada Allah. Karena kaya dia itu ya. Coba dirinya. Siapa yang mampu ya menandingi ciptaan Allah ini ya dalam diri kita. Bisa dibayangkan kalau Allah ciptakan mata dan mata ini disimpan di curug orang, di dia mata, kumaha kira-kira Pak? Matanya di dia. Mang Ibing atau Mang Ibing ceramah dina, ya, orang kudu syukur ke Allah dina. Mata itu lamun disimpan di curug dina, hese ngadang sambal cemang ini. Maka Allah taruh mata di sini, Pak. Luar biasa. Nah, demikian pula ada alisnya di atas, nggak di bawah, Pak. Namun dibayang ngeyembeng mereka, namun ayat kesangnya. Tabi ayyi ala rabbikuma tukadzi. Semuanya yang kita ini adalah nikmat Allah sekalian. Maka dalam surah Luqman ayat 20. Nanti dibaca ya. Luqman ayat berapa? 20. Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Dan Allah sempurnakan, wa asbagha artinya sempurnakan nikmatnya, baik nikmat yang nampak maupun yang tersembunyi. Banyak itu nikmat Allah yang nggak kelihatan oleh indera kita, tapi itu ada dalam hidup kita sekalian. Itu Allah sempurnakan pada kita. Nah, kalau kita menyadari begitu banyak nikmat Allah, air yang kita yang kita minum setiap hari, pernah dihitung nggak Pak? Berapa galon sudah yang sudah masuk ke dalam tubuh kita pemberian air dari Allah, ya, dan tak pernah habis air itu. Berapa tabung oksigen yang telah kita hirup, ditabungkan aja gitu. Sampai berhak orang butuh tabung oksigen. Dalam hidup kita dari lahir sampai kita sekarang ini kira-kira berapa tabung gitu. Dikalikan aja berapa rupiah gitu. Sudah kita nggak ngebeli kan. Itu tanpa batas, Pak. Ya. Sare Allah kasih oksigen ya. Udara, Pak. Itu kan nikmat Allah kepada kita. Masa sih kita lupa pada nikmat Allah itu yang sehari-hari kita rasakan. Nah, maka yang kedua, tafakkur
terhadap nikmat Allah itu akan melahirkan syukur. Apa Pak? Syukur. Bersyukur kepada Allah. Ketika tadi malam kita tidur, jam 3 tadi kita bangun, ya alhamdulillah kan? Yang kita ucap apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Karena kalau kita ingin latihan mati, Pak, latihan meninggal dunia ada pada tidur. Jadi tidur itu artinya sedang latihan kita. Apa? Latihan meninggalkan dunia ini. Makanya doanya Pak. Apa zikir sebelum tidur Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Langsung tuh ahya dan amut. Jadi itu setiap hari kita latihan mati. Bayangkan kalau ya kita subuh tadi hudang-hudang gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih bangun Pak sekali. Masih bisa ke masjid. Masih sujud ruku kepada Allah. Masih bisa ikut ta'lim. Mailah lah. Ya. Sejam kurang lebih gitunya. Gitu. Di masjid ini. Ini kan nikmat Pak. Apa Pak? Nikmat. Banyak orang yang bablas Pak ya. Apa? Yang bablas itu. Hudang deui. Tehudang deui. Sare. Tehudang deui. Ala dawam. Terus. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah aku dimatikan sementara tadi. Ya, dari jam berapa tadi Pak tidur? Ya terserah jam berapa tidurnya, jam 3 kita dibangunkan oleh Allah. Alhamdulillah. Maka untuk itu tafakur, perenungan kita terhadap semua nikmat Allah ini akan melahirkan syukur. Apa Pak? Syukur. Nah, syukur itu adalah tadi Pak, mengembalikan semua nikmat kepada Allah. Makanya kalau kita dapat nikmat, yang pertama disebut alhamdulillah. Sampaikan, ungkapkan kepada Allah. Apa bedanya syukur dan memuji? Kalau syukur itu pujian buat yang telah berbuat baik pada kita. Itu syukur namanya Pak. Kalau alhamdulillah itu sudah melekat dengan zat itu sendiri. Gitu. Kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Karena Allah itu melekat dalam dirinya itu kekuasaan, keagungan, kesempurnaan. Tanpa dikasih pun, tanpa beri manfaat pun, kita udah mengatakan alhamdulillah. Seperti ada orang besar Pak, ya kuat, dia nggak pernah memberi pada kita, tetap mengatakan itu orang besar amat. Nah itu kan memuji namanya. Tapi kalau syukur itu ada pemberian, apa Pak? Ada manfaat yang kita terima, sehingga kita mengucapkan terima kasih. Nah Allah memberikan manfaat pada kita, nikmat hidup, nikmat umur panjang, nikmat sehat lahir dan batin, nikmat kesempurnaan ciptaannya, nikmat rezeki, nikmat rumah, nikmat kendaraan, nikmat istri anak, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat dapat gaji, nikmat dapat pensiun, dan sebagainya sekalian. Kan nikmat namanya sekali. Maka untuk itulah kewajiban kita setelah kita ini menyadari nikmat Allah yang begitu tidak bisa dihitung, harus syukur kepada Allah. Dan itu ada pada surah Ibrahim ayat 7. Apa? Ibrahim ayat 7. Itu yang sering kita baca lah. Itu ayatnya. Saya sering mengingat namanya Profesor Dr. Ramli Huta Barat. Nah ini almarhum ya. Pernah juga di sini mungkin. Ya, itu rektor WIKA Pak. Yang beliau meninggal di Jepang masalah ya. Karena ada tugas negara waktu itu kan. Ramli itu kalau sambutan selalu dibaca ayat itu. Nah, ayat itu Ibrahim ayat berapa? Ayat 7 itu. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi ternyata Bapak rahimakumullah,
tafakur terhadap nikmat Allah yang begitu tidak bisa dihitung itu akan melahirkan rasa syukur. Sama dengan kita, kalau Bapak misalkan ngasih saya air, ya tadi kan ada ya, siapa ngasih air? Nggak kelihatan tadi. Kalau kita kelihatan, harus ada kata terima kasih. Apa? Terima kasih. Hatur nuhun. Thank you very much gitu. Nah, gitu, Pak. Jangan sampai orang ngasih kita diam aja. Nanti orang juga kalau nggak ikhlas bisa ngomong kan. Ibaratnya ngaji dog wae jelema teh. Thank you atuh gitu. Terima kasih karena ada manfaat yang kita terima dari orang. Maka sebagai wujud ya terima kasih kita kan mengucapkan kata tadi terima kasih hatur nuhun. Nah, itu sesungguhnya bentuk kesyukuran. Nah, kalau kepada Allah ya, karena kita dapat manfaat yang banyak yang tak terhitung, maka ungkapannya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seorang muslim kalau dia mendapatkan satu nikmat dua, alhamdulillah, terima kasih. Ada tetangga bikin kolak, Pak, ya, nganteran ke orang, nah itu alhamdulillah, hatur nuhun. Apa, Pak? Alhamdulillah, hatur nuhun itu mesti ada diucapkan, ya, sebagai wujud rasa terima kasih dan syukur kepada Allah. Apapun, ya, apapun yang kita terima, baik senyum, ya, ucapan yang baik.